Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga semangat untuk belajar ya anak-anak. Amin, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan juga keberkahan. Baik, kepada ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, doa kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu ingin cek kehadiran terlebih dahulu. Baik, Ibu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Ibu. Siapa? Ada Juli, Arfi, sama Sizal, Pak, Bu. Ada yang tahu kenapa Juli, Alfi, dan Zalfa tidak masuk hari ini? Kemarin katanya rumahnya terendam oleh banjir, Ibu. Oh iya, akhir-akhir ini kota kita Bandar Lampung sedang dilanda banjir ya anak-anak? Iya, Ibu. Ya Allah, baiklah, semoga kita doakan teman kalian, Juli, Arfi, dan Zalfa beserta keluarga diberi ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait banjir, Ibu teringat salah satu contoh, yaitu ada pengundulan hutan. Nah, kalau hutan ini hilang, berarti tidak adanya hubungan simbiosis mutualisme antara pohon dan juga makhluk hidup. Nah, pohon itu memberikan oksigen dan juga tempat tinggal kepada hewan, sedangkan hewan membantu penyerbukan dan juga penyebaran biji kepada pohon tersebut. Nah, Ibu mau tanya satu hal ke kalian, apa contoh simbiosis yang dapat bermanfaat bagi lingkungan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Iya, Desika. Menurut saya simbiosis antara lebah dan bunga, Bu. Lebah itu dapat nektar, sedangkan bunga itu tergantung penyerbukannya, Ibu. Betul sekali, Desika. Itu merupakan salah satu contoh simbiosis mutualisme. Kalau simbiosis parasitisme, ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Iya, Rahma, silakan. Jadi contohnya itu ada nyamuk dan manusia, Ibu. Jadi nyamuk itu dapat darahnya, tapi manusia dapat penyakitnya, Ibu. Betul sekali, itu adalah salah satu contoh simbiosis parasitisme. Jika simbiosis komensalisme, ada yang bisa menjawab? Ibu, Iya, Rehan, silakan. penggunaan anggrek yang menempel di pohon besar, Bu. Anggrek dapat sinar matahari, tapi pohonnya tidak hidup kita. Pintar sekali, Rehan. Jadi, simbiosis itu terbagi menjadi 3 jenis ya anak-anak. Ibu. Tadi apa yang pertama? Simbiosis Mutualisme. Simbiosis mutualisme. Untuk yang kedua, simbiosis parasitisme. Untuk yang terakhir, Simbiosis komensalisme. simbiosis komensalisme. Nah, terkait 3 simbiosis yang sudah Ibu tuliskan ini, kira-kira apa hubungannya dengan kejadian banjir tadi? Saya, Bu. Ya, Rifa. Jadi kalau hubungan mutualisme terganggu seperti pohon ditebang secara liar, hewan kehilangan rumah, dan tanah tidak bisa menyerap air. Jadi akhirnya tuh banjir itu bisa
Baik anak-anak, jawaban Latifah tadi sudah benar. Itulah mengapa keseimbangan ekosistem itu patut kita jaga. Jadi mulai sekarang kita harus lebih peduli terhadap lingkungan ya anak-anak. Baik, Ibu. Terkait penjelasan yang sudah kita bahas tadi, kira-kira ada yang tahu tidak materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Saya Bu. Iya, Rina, silakan. Jadi kita akan mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan juga lingkungannya Bu. Betul sekali, Rina. Jadi anak-anak kita akan mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Tujuan dari adanya kita mempelajari hal tersebut itu kalian dapat mengidentifikasi bentuk interaksi antara makhluk hidup beserta juga lingkungannya. Ingat ya anak-anak, bumi ini rumah kita semua. Jadi segala hal yang kita lakukan seperti membuang sampah, terus itu menghemat listrik, itu juga akan berdampak bagi di masa yang akan datang. Jadi di sini kita bukan cuma belajar teori, tetapi kita juga akan menjadi agen perubahan. Siap anak-anak? Siap, Ibu. Oke. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan materi, Ibu ada satu pertanyaan untuk kalian. Mengapa burung-burung di kota jarang terlihat? Apa hubungannya dengan pohon yang ditebang? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat terjawab jika kita sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Baik Ibu. Baik, Ibu. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari interaksi antara makhluk hidup secara berkelompok. Sekarang silakan kalian bergabung sesuai kelompok kemarin ya anak-anak. Baik, Ibu. Ini Ibu adalah KPD untuk masing-masing kelompok. Diharapkan maju untuk mengambil alat KPD-nya. Ke depan. Baik, Ibu. Untuk pengerjaan Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak. Baik, Ibu. Jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan secara langsung. Baik Ibu. Iya, kepada Sandy. Hasil dari model KPD-nya dikumpul atau presentasikan juga ya? Untuk hasil KPD-nya nanti dikumpul, tetapi sebelum dikumpul kita akan dipresentasikan terlebih dahulu. Baik, Ibu. Selamat mengerjakan anak-anak. Siap, Ibu.
Sisa waktu pengajian 3 menit ya anak-anak. Baik, Ibu. Sudah selesai, Ibu. Baik, itu waktu pengajian sudah habis. Baik, Ibu. Kelompok berapa yang siap untuk mempresentasikan hasilnya? Baik, dikarenakan kalian sangat antusias untuk mempresentasikan hasilnya, Ibu akan pilih salah satu kelompok, yaitu kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk Baik, Ibu. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Baik, kepada Jessica saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan di LKPD, yaitu tentang interaksi antar makhluk hidup. Di sini kupu-kupu dan bunga itu merupakan contoh simbiosis mutualisme. Lalu terdapat kerbau dan burung jalak itu merupakan contoh simbiosis mutualisme juga, karena kerbau itu mendapatkan manfaat karena kutunya dimakan oleh burung jalak, sedangkan burung jalak itu mendapatkan makanan. Lalu, tikus dan padi merupakan contoh simbiosis parasitisme. Lalu, ikan badut dan anemon laut merupakan contoh simbiosis mutualisme. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada rekan-rekan yang memiliki sanggahan, kami silakan. Baik, sudah bagus penjelasan dari kelompok 3. Diharapkan bagi kelompok lain untuk dapat memberikan sanggahan ataupun pertanyaannya kepada kelompok 3. Saya, Bu. Ya, kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana kalau burung jalaknya itu pada jalak itu tidak ada, apa yang terjadi pada kerbau? Apakah kerbau bisa terganggu kesehatannya? Oke, terima kasih kelompok 1 atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Iya, bisa terganggu karena tanpa burung jalak, kutu di tubuh kerbau itu bisa berkembang biak dan menyebabkan gatal-gatal atau sampai infeksi kulit. Baiklah, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Baik, kepada kelompok lain, ada yang ingin memberikan sanggahan? Saya Ya, kepada kelompok pertanyaan dipersilakan. izin bertanya kepada kelompok 3, selain burung jalak, adakah orang lain yang punya hubungan simbiosis seperti ini dengan kerbau? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Lina. Jadi ada, yaitu ikan kecil yang memakan parasit pada kerbau saat kerbau sedang di kubangan. Baik, pertanyaan dan jawabannya sangat luar biasa. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya ke depan. Dan untuk kelompok lain, terima kasih atas antusiasmenya dalam memberikan pertanyaan. Kepada kelompok 3, dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, cukup sekian dari presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan materi, untuk dapat mengumpulkan LKPD sudah kalian kerjakan tadi ya, anak-anak. Iya, boleh.
Baik anak-anak, diharapkan untuk dapat kembali ke tempat duduknya semula. Baik anak-anak, untuk memperkuat pemahaman kalian di materi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Ibu akan menjelaskan materi tersebut di PPT. Untuk anak-anak diharapkan dapat menyimak penjelasan yang Ibu sampaikan ya. Baik, Ibu. Baik anak-anak, kita akan mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada pula jenis-jenis interaksi. Yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis itu merupakan hubungan erat antara dua spesies yang hidup bersama. Untuk yang kedua, predasi. Predasi itu merupakan satu organisme memangsa organisme lain. Untuk yang ketiga adanya kompetisi. Kompetisi ini merupakan organisme yang bersaing untuk sumber daya terbatas. Untuk yang terakhir adanya netralisme. Netralisme ini merupakan dua spesies berinteraksi tanpa saling mempengaruhi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan simbiosis? Simbiosis ini merupakan hubungan erat antara dua spesies yang hidup bersama. Ada 3 jenis utama simbiosis yang sudah tadi kita pelajari, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan juga simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme itu merupakan kedua spesies yang saling diuntungkan. Contohnya tadi ada lebah dan bunga. Untuk yang kedua ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini salah satu spesies yang diuntungkan dan yang lainnya tidak terpengaruh. Contohnya ada ikan remora dan juga ikan hiu. Dan untuk yang terakhir ada parasitisme. Parasitisme ini merupakan satu spesies yang diuntungkan atau parasit dan yang lainnya dirugikan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah predasi. Predasi merupakan interaksi di mana satu organisme memangsa organisme lain untuk mendapatkan energi. Nah, di predasi ini terdapat 3 komponen. Yang pertama ada predator, yaitu organisme yang berburu dan memakan organisme lain. Yang kedua itu ada mangsa. Mangsa merupakan organisme yang diburu dan dimakan oleh predator. Dan yang terakhir adalah keseimbangan ekosistem. Nah, keseimbangan ekosistem ini merupakan predasi yang dapat membantu menjaga keseimbangan populasi. Untuk yang selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi ini merupakan 2 atau lebih organisme yang bersaing untuk sumber daya yang terbatas seperti makanan, air, cahaya, dan ruang. Kompetisi ini dapat terjadi antar spesies atau juga dalam spesies yang sama, disebut dengan intraspesifik. Kompetisi interspesifik itu merupakan antara spesies yang berbeda, misalnya singa dengan hyena yang bersaing untuk memangsa yang sama. Untuk yang kedua itu ada kompetisi intraspesifik, yaitu dalam spesies yang sama. Misalnya 2 pohon pinus itu bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari dan nutrisi di tanah. Dampaknya sendiri itu dapat mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi, dan juga kelangsungan hidup organisme. Untuk yang terakhir itu ada peran interaksi dalam ekosistem. Nah, peran interaksi dalam ekosistem ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada aliran energi, yaitu transfer energi melalui rantai makanan. Yang kedua itu ada siklus mini, yaitu pergerakan unsur hara dalam ekosistem. Dan yang ketiga adanya dinamika populasi, yaitu perubahan ukuran populasi seiring waktu. Yang keempat ada
adanya kesehatan ekosistem, yaitu menjaga keseimbangan dan stabilitas. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dari kalian adakah yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Ya, Yasmin, silakan. Jadi Bu, saya masih bingung membedakan simbiosis, mutualisme, dan komensalisme. Keduanya kan sama-sama tidak merugikan salah satu pihak. Itu kenapa bisa seperti itu ya Bu? Pertanyaan bagus sekali, Yasmin. Jadi kita perjelas ya anak-anak, hubungan simbiosis mutualisme dengan hubungan simbiosis mutualisme dengan simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis mutualisme itu merupakan interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya ada lebah dan juga bunga. Untuk yang kedua itu ada hubungan simbiosis komensalisme. Nah, yaitu interaksi antara dua organisme yang satunya menguntungkan, yang satunya tidak dirugikan. Contohnya itu ada ikan remora dan juga hiu. Bagaimana anak-anak? Adakah yang masih ingin dipertanyakan? Cukup Ibu. Jika cukup, adakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Iya, adalah dipersilakan. Pembelajaran hari ini kita belajar mengenai simbiosis. Nah, simbiosis itu ada 3, yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Contohnya seperti kerbau dan burung jalak yang saling menguntungkan. Cukup Ibu. Tepat sekali, Dara. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya Ibu. Iya, Desmond, dipersilakan. Baik Ibu, selain itu kita juga mempelajari adanya simbiosis dalam alam terganggu. Contohnya itu ada kerusakan lingkungan yang biasanya itu disebabkan oleh adanya penebangan pohon. Nah, dari penebangan pohon itu bisa menyebabkan adanya banjir, Ibu. Tepat sekali, Desmond, jawabannya. Terkait pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa manfaat yang kita dapatkan? Saya Ibu. Ya, Rama, silakan. Jadi manfaat atau pesannya yaitu kita harus menjaga keseimbangan alam Ibu, karena semua makhluk hidup itu saling terhubung dalam simbiosis seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih Rama atas kesimpulannya. Baik, Ibu sudah menyiapkan beberapa tugas melalui via Classroom dan diharapkan kalian untuk dapat mengerjakan tugas tersebut di rumah ya anak-anak. Baik, Ibu. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doa ya. Doa untuk saya masing-masing, doa selesai.